Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema malam ini menurut saya teramat penting untuk tidak dibahas. Melihat fenomena yang kita lihat di Indonesia yang selalu pangkal muaranya ternyata dia tidak mampu menjaga lisannya. Antum bisa temui dari lapisan paling bawah sampai level yang paling tinggi strata sosialnya, rakyat biasakah ataupun pejabat, Islam yang abangankah atau Islam yang priayi, yang dikatakan pemuka agama, ketika dia tidak mampu menjaga lisannya, maka value orang tersebut akan hilang. Kok bisa seperti itu? Malam ini coba kita ulik sedikit-sedikit. Kenapa lisan ini memegang peran yang teramat penting dalam tubuh kita? Selama ini kan saya cuma menjelaskan fikih. Ketemu saya, bukan saya kayaknya wudu semua isinya. Ya kan? Sunnah wudu yang membatalkan wudu. Sekali-sekali saya ingin menyoroti sesuatu yang sedang ramai dan menjadi perbincangan di mana-mana. Kalau antum punya rumah, ya, sebelum antum membeli perabot yang teramat mahal, bagus, estetik, yang paling pertama antum lihat dan antum harus benahi adalah kalau rumah antum bocor, semahal apapun perabot yang antum beli menjadi tidak berarti apa-apa. Kena debu, kena hujan, rusak. Maka sebelum antum memoles rumahnya, menghiasi rumahnya dengan perabot yang begitu mahal, begitu indah, maka yang paling penting adalah gimana ini rumah supaya nggak bocor. Nah, kebocoran manusia zaman sekarang dari zaman dulu sudah diingatkan sama Rasulullah SAW dari lisannya. Hajinya bagus, umrohnya luar biasa setiap bulan, tahajudnya tidak pernah bukan masalah, tapi tetangganya selalu tersakiti oleh lidah. Kata Rasulullah, ini orang penghuni neraka. Ibadahnya gak nyampe lisannya. Ibadahnya tidak mampu untuk menjadikan lisannya orang lain bisa selamat. Cuma, maka penting untuk kita berlatih menjaga lisan kita. Baik, seberapa jauh daya rusak daripada anggota tubuh kita yang namanya lisan ini? Ya, saat ini saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak saya di rumah. Berdosakah dia, maksiatkah dia, melanggarkah dia, nggak tahu saya. Mata saya tidak mampu melihat yang jauh. Bahkan di luar dinding ini saya nggak tahu. Maka maksiat mata ini hanya sebatas dinding. Kapan waktu mungkin saya ada di ruangan yang hanya 1 kali 2 meter, saya tahu di ruangan saya. Ya, telinga apa yang diomongin oleh katakanlah saya politisi, musuh politik saya saat ini nggak tahu saya. Kalau dia itu ngomongnya di rumah, bagaimana saya bisa mendeteksinya? Tapi bahaya lisan ini. Orangnya di Cilengsi, dia bisa ngomongin orang di belahan dunia lain. Orang itu masih bisa tembus oleh kesalahan lisan kita. Saking jauhnya jangkauan lisan, dan juga saking daya rusaknya itu tidak bisa ditutupi atau diminimalisir atau dilokalisir oleh ruang dan waktu. Makanya kata Rasulullah SAW, tema kita malam ini adalah mengambil dari sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia memelihara lidahnya. Kecil Pak, ukurannya hanya beberapa senti, tapi daya rusaknya luar biasa. Antum bisa jadi dari lahir sampai usia 30 tahun beribadah bisa rontok semuanya hanya karena perkataan satu kata saya.
nanti kita buktikan dengan dalil-dalil dan nas yang membuktikan betapa lidah ini punya daya rusak yang tidak masuk akal. Jadi eman-eman kita ini udah bolong-bolong ibadahnya. Waktu ibadahnya juga bisa dicuri oleh setan pemikiran kita. Sholat cuma 3 rakaat maghrib, isinya cuma 1 menit khusyuknya, sisanya udah traveling kemana-mana. Aduh, saudara saya udah ada di Eropa usah jalan-jalan, saudara saya sudah ada di Surabaya, ada di Malang, ada di Jatimprok, dan sebagainya. Pikirannya traveling. Udah waktunya tinggal maghrib doang khusyuknya, masih bisa dicuri oleh setan. Waktunya kita ibadah. Nah, amal kita yang eman-eman ini jangan sampai bocor hanya kita tak mampu menjaga lidah kita ini. Ini luar biasa. Dan kalau antum bisa menjaga lisan ini, saya hakul yakin, separuh masalah hidup Bapak selesai. Karena yang paling banyak menjatuhkan kita itu lidah kita ini. Ulama berkata, setiap hari kita bangun tidur, setiap hari. Hari ini, hari Sabtu 28 Desember bangun tidur. Itu semua anggota tubuh kita ini selalu menasihati lidah kita ini. Wahai lidah, kami mah di belakang, apa kata ente sudah? Kalau ente lemah, itu lemah. Kalau ente sudah mulai belok, jatuh. Kita yang nanggung ini. Berapa banyak orang yang badannya hancur lebur gara-gara lidahnya tidak bisa dijaga. Bapak belur Pak, nyumpahin orang tua orang, nyumpahin istri orang, ribahin orang, nipu orang, semua berasal dari lidah. Dan hari ini jempol ini sudah setara dengan lidah kita, Dan faktanya orang Indonesia ini di dunia nyata sangat ramah. Saya sudah bertemu dengan banyak tamu asing. Kami kebetulan sering mendampingi delegasi, baik itu pejabat tinggi, menengah, bawah, semuanya sudah pernah kami escort kemari sama Indonesia. Pertanyaan saya yang paling pertama muncul adalah, bagaimana kesan Anda dengan Indonesia? Dan selalu saya dapati jawabannya adalah, orang Indonesia baik banget, hatinya baik banget. Kenal gak kenal senyum aja terus. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Pak, mari. Semua. Antum gak nemuin ini kan gitu di luar negeri. Malah tersangka aneh, antum senyum-senyum itu sama orang tersangka aneh nanti. Dimunculin, ini orang gak ngapain sih gua? Gitu kan. Kalau orang asli, orang Indonesia kenal gak kenal, dia foto. Wah ini mah balik kata saya, bule, orang luar, orang Indonesia, dia ngajak foto kita, ya nggak maksudnya? Iya, kita kalau lagi kita yang foto mereka kan? Kenapa kita yang nggak foto kalau di sini? Harus supremasi Indonesia harus sedikit. Setiap orang yang ditemukan, saya temui selalu mengatakan orang Indonesia orang yang baik, dan begitu kenyataannya di dunia nyata orang Indonesia ini paling ramah. Beberapa tahun itu indeksnya kalau orang asing itu ketemu orang Indonesia udah paling teratas, orang Indonesia terkena paling ramah. Ada beberapa negara di Eropa termasuk yang paling tidak ramah. Indonesia dipastikan orang yang paling ramah. Ketemu orang tuh udah kayak kenal beberapa kali. Di prank sama bule biasanya tetap baik. Tapi fakta sebaliknya di dunia maya, menurut Microsoft, orang Indonesia itu sekurang-kurangnya di Asia Tenggara ini paling bawah tingkat kesopanannya. Itu tahun 2020-2021. Mungkin sekarang udah levelnya Asia kita ini paling bawah sopannya. Kenapa? Sering nyumpahin orang, julid. Dikit-dikit netizen Indonesia plus 62, selesai kalau di itu ada masalah apa ya, habis negatif semua. Kita ini paling tidak sopan.
orang kebanyakan mampu menjaga lidahnya, nggak mampu jaga jempolnya. Padahal ini sama lidah. Hadis tadi itu kata Rasulullah, keselamatan manusia tergantung pada jempolnya bisa hari ini. Kalau Rasulullah hidup sehari ini ditambahin tuh, bisa jempol. Kenapa? Orang juga saja teng. Padahal itu ada konsekuensinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Firman Allah SWT. Gak mungkin seseorang itu tidak bisa bicara atau keluar pembicaraannya, perkataannya, kecuali raqib atid sudah siap kiri kanan untuk mencatat semua. Emot juga gitu, sama emot juga. Jadi emot doang kan, ngejek orang enggak tetap itu. Ada itu hitungannya. Ya. Jadi mau lidah, mau jempol sama. Kedudukannya di hadapan Allah SWT dan daya rusaknya sama. Karena itu penting untuk mengangkat tema kita malam ini. Saya mulai dari Ali Imran 199. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat 159 ini turun asbabun nuzulnya setelah tahun 3 Hijriah, di mana kaum muslimin saat itu menelan pil pahit kekalahan, satu-satunya kekalahan kaum muslimin, yaitu di perang Uhud. Sebabnya tahu? Karena kaum muslimin, para sahabat yang bertugas di Jabal Rumah, bukit pengintaian dan juga pemanah, tidak mengikuti perintah Rasulullah. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah, jangan ikut. Apapun yang terjadi. Ketika dilihat kaum muslimin kayaknya udah menang, jadi setiap perang itu, ibu bapak yang mengenal Allah SWT, setiap perang harta yang ada di situ namanya ghanimah. Namanya ghanimah. Ghanimah ini dibagiin kepada para pejuang. Dulu nggak ada BBM, nggak ada BBM 12% paling luar dulu. Jadi mau gaji pejuang itu nggak ada. Ya ghanimah. Dari ghanimah itu dibagi. Nah, yang di bawah ini sudah merasa menang, yang di atas melihat nih jangan-jangan di bawah udah pada bagi-bagi ghanimah nih. Lah jadi kita kan udah menang. Kenapa nggak turun aja bagi-bagi? Turun. Khalid bin Walid itu ahli strategi, waktu itu masih musyrik. Kalau antum yang sudah pernah umroh, udah kebayang ada Jabal Uhud, Musa bin Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Di sini ada Jabal Rumah yang kecil kan itu. Kaum muslimin itu turun. Khalid bin Walid sama kaum musyrikin membelakangi bukit. Melihat yang di atas sudah turun, pengintainya sudah nggak ada, terbalik ke sini, balik. Orang muslimin sedang berbagi harta, dihajar, orang nggak siap, disikat dari belakang, selesai, kalah kaum muslimin. Kesalahannya apa? Karena tidak mendengarkan perintah Rasulullah SAW. Rasulullah jangan turun. Tapi menurut ulama memang harus kalah. Karena kalau tidak kalah, orang akan mengatakan, ya ikutin kata-kata Nabi Muhammad juga kita menang. Ya harus kalah. Ini akibat tidak mendengarkan perintah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kamu akan melangkah kalah. Dan ini berlaku sampai hari ini. Kalau antum nggak ikut kata Rasulullah lisan ini bahaya, nggak ikutin, kalah. Nah ayat ini turunnya ketika Rasulullah SAW udah kasih nasihat, nggak diikutin, kalah, rugi besar kaum muslimin saat itu. Secara ekonomi juga pulang dari situ kita kalah. Gimana perasaan seorang pemimpin yang udah ngasih nasihat, wanti-wanti, jangan, kata Pak Dirwan di sini, jangan taruh kotak amal di luar, jangan taruh kotak amal di luar, digondong sama orang, kalah, rugi kita misalnya di sini. Nah dengarkan ayat ini,
walaupun sudah tingkat kesabarannya udah dubur-dubur, ayat ini turun. Fabima rahmatin minallahi lintahu. Wahai Muhammad, sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berbuat lembut kepada mereka. Lintahu, berbuat lembut kepada mereka. Jadi ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita selalu berbanding lurus antara rahmat Allah dan juga kita bisa berbuat lembut kepada sesama. Saya ulang lagi, selalu berbanding lurus antara rahmat Allah yang diberikan kepada kita dengan kemampuan kita untuk berbuat lembut kepada orang. Semakin kita lembut kepada orang, maka artinya kita mendapatkan rahmat Allah semakin luas. Gak bisa orang itu berbuat lembut kepada orang lain kecuali dia sebelumnya sudah punya modal kasih sayang dari Allah. Begitu kira-kira. Bahkan di kondisi yang terpuruk sekalipun ada kerugian. Rasulullah kehilangan salah satu family beliau yang paling beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggalnya saat itu. Prabu, itu menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah. Kan yang bunuh itu namanya Wahsy. Yang bunuh namanya Wahsy, salah satu budak dari Afrika, pakai tombak, yang nyuruh hidup. Kemudian hari ini Wahsy masuk Islam. Wahsy ini masuk Islam. Tapi apa sabda Rasulullah SAW? Kasih tahu Pak Wahsy, kalau bisa jangan lewat depan saya. Kalau depan saya lewat, saya ingat wajah anaknya paman. Jadi meskipun sudah masuk Islam, kasih sayang Rasulullah sama pamannya yang dibunuh itu masih ada. Jadi wajar secara manusiawi Rasulullah itu masih ingat pamannya yang dibunuh. Sekalipun dia masuk Islam, kayaknya masih terngiang-ngiang. Ya, sampai sekarang kita masih terngiang-ngiang orang yang nipu kita kayaknya. Ya, masih terngiang-ngiang orang yang nipu kita. Datang kelas ke rumah, minta utangin. Udah dipinjamin, kitanya di rumah irit-irit, dianya jalan-jalan. Aduh, saya bisa maafkan, tapi saya tidak bisa lupakan. Orang pernah jalan-jalan saya di rumah gara-gara utangin tuh sama dia. Habis itu kalau diingetin, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Galakan dia. Apa sih nanya-nanya? Lah, waktu datang kelas 11, sekarang berbalas. Itu di negeri Konoha sana. Di sini nggak ada. Baik-baik semua di sini. Alhamdulillah.